Halo cuy, balik lagi sama kita berempat di forum ruang dimana kita berempat membahas satu topik yang random abis, ya nggak abis-abis amat sih, cuman random dan menurut kita layak untuk dibahas dan diketahui oleh kita semua, mungkin yang seumuran juga yang punya keresahan yang sama. Jadi langsung aja, kita sekarang pengen bahas apa sih cuy? Bahas fenomena salah jurusan. Fenomena salah jurusan kemarin ya. Salah jurusan. Gimana tuh? Jadi ada survei nih yang bilang kalau 87% mahasiswa Indonesia tuh mengatakan mahasiswanya salah jurusan. Oke. Nah, jadi menurut kalian tuh kenapa sih hal ini bisa terjadi dan mungkin kalian apakah merasakan hal-hal tersebut? Ngerasain nggak sih? Atau lingkungan di sekitar kalian aja deh, nggak usah kalian gitu. Ada sih kalau lingkungan sekitar mah. Ada. Nah itu gimana ceritanya? Kalau gua. Dari lo. Kalau fenomena gua soal salah jurusan sebenarnya ada. Iya. Mungkin hampir kan gua di kampus kan punya circle gitu ya. Circle key. Circle key. Lingkaran. Pertemanan. Iya. Kayak apa dari 10 orang itu kayaknya 4 orangnya salah jurusan dah. How do you know? Hah? How do you know? Ya kenapa lu tahu? Nah, soalnya Karena ya pas gua nanya lu kalau udah lulus penjadi apaan? Itu enggak relevan sama yang jurusan yang gitu. yang sedang dilakukan, yang kuliah yang sedang dilakukan sama kita ya gitu. Nah, itu kalau menurut gua kalau yang tadi survei Fadil kayaknya itu banyak banget anjir. Iya 87% iya. 7 dari 10 mahasiswa Indonesia. Jangan 7 dari 10. 7 dari 10. Kalau di kampus lu kan 4 dari 10. 4. Kayak kampus gue berapa ya? Betul lu. Statistiknya. Kalau lu gimana, Cek? Circle lu? Gua ya mungkin kayak di teknik sih udah tahu ya, kayak misalnya kayak engineering. Iya, engineering. Semester 3 4 tahun kedua atau tahun ketiga tuh udah mulai sadar biasanya. Kayak ada waduh gue salah jurusan nih kayaknya nih. Gue juga sempat kayak gitu soalnya. Kayak sempat aduh gue pindah jurusan lagi, SBM lagi kan ya, SBMPTN lagi kan. Wah, itu dia dah. Terus itu pas gue bilang hajar aja dah. Hajar. Daripada gue ngulang waktu lagi kan kalau ngulang. Nah, habis itu pasti kan kita nemuin kesulitan itu kan di tengah-tengah semester gitu. Nah, kayak misalnya matkul nilainya makin jelek, iya. IPK-nya turun gitu kan. Motivasi udah mulai kurang. Motivasi. Itu sih teknik tuh sering sih kayak gitu. Iya. Nah, kalau jurusan lain gimana? Jurusan lain gue misalnya Gue kan teknik juga coy. Lagu juga teknik. Kita teknik semua. Kita teknik semua. Cuman kalau gue sama Icek mungkin lebih yang kayak industrial, kalau lu kan lebih yang kayak digital ya. Digital. Iya. Jadi kalau gue sendiri nih salah jurusan, ya gue sendiri pernah ada di fase dimana gue ngerasa gue salah jurusan, cuman ya sama kayak yang Icek bilang telat. Iya, telat. Sadar tuh kayak semester 5, semester 6 dimana itu udah nggak bisa lagi gue. Iya, nggak bisa. Jadi kalau kata gue sih ini ada kaitannya juga sama yang episode kemarin kita bahas tentang mengenal diri. Mengenal diri. Gue tuh terlambat untuk mengenal terlambat mengenal diri. Jadinya kayak gue tuh sekarang udah terlanjur nyemplung dan mau nggak mau harus selesaiin. Jadinya kayak salah jurusan itu lebih ke apa ya? Bukan jadi alasan sih jadinya. Jadi itu anggap aja sebagai ujian kalau ujian betul. Ujian. Iya betul. Ya, kita nggak pernah tahu gitu loh hidup gimana. Iya. Awalnya kan kita pas milih, wah ini keren ya ternyata jurusannya. Kan ada berbagai faktor kan yang menentukan kita milih jurusan itu tuh apa. Dan kadang gue tuh kalau dari sekolah nih yang gue bingung. Gue nggak mau nyebut sekolah gue di mana. Cuman gue bilang kayak yang ditekenin tuh UN aja gitu loh. Padahal yang lebih penting tuh kampusnya, jurusannya terutama kampus di mana aja sih salah itu kan lebih ke reputasi dan apa alumninya gimana. Iya betul. Hanya saja kan jurusan tuh yang menentukan sih. Penting. Dan gue tuh nggak dapat edukasi seputar itu tuh gue dapat dengan cari sendiri, mengenal diri sendiri. Gue baca buku, gue ngobrol-ngobrol sama yang udah senior. Iya gitu, betul. sama yang lebih berpengalaman. Dan jadinya ya gue telat. Aturan gue bisa cabut. Iya. Mungkin cuman ya kayak ya udah gue menyesali sih. Gue udah anggap kayak andai gue nggak masuk jurusan itu mungkin gue nggak bakal bisa bikin forum ini. Iya forum. Kenal gitu ya. Siap. Jadi kayak emang gue rasa udah ada, emang udah rencana Allah lah. Iya udah jalan. Gimana tuh? Kalau gue sendiri sih, ya sama sih kayak kalian kerasanya tuh di semester akhir gitu kan ya kayak. Tapi titik puncaknya sih waktu skripsi sih gue kerasanya. Jadi kayak apa ya? Gue kuliah tuh kayak nggak apa ya? Kayak kan biasanya informatika tuh identik dengan ngoding gitu ya. Gue merasa kayak apa ya? Gue nggak suka ngoding gitu loh.
nggak suka ngoding. Jadi makanya gue skripsi gue tuh kayak nyari hal-hal yang menghindari codingan. Iya betul. Iya. Apa jadinya tuh? Lo ngambilnya apa? Gue ngambilnya waktu itu video game apa ya? Game bukan ngoding ya? Enggak, gue aplikasinya nggak ada yang nggak perlu ngoding kok. Kayak mainnya gamenya itu. iya, jadi Tetris. Enggak Tetris gitu. Buat game tapi Ya pokoknya inilah skripsi gue nggak yang bener-bener menghindari coding gitu loh. Sama dia. Ya harusnya kan informatika identik dengan codingan gitu loh. Dan yang gue nggak sendiri gitu, banyak teman gue juga yang baru mereka mendalami coding nggak waktu skripsi gitu loh. Jadi skripsi itu kayak udah bener-bener tamparan keras kayak gitu, kayak tamparan keras banget gitu, kayak ini loh sebenarnya jurusan lo gitu loh. Ini kayak gini nih anjir. Nah itu waktu kita jalan kuliah ya ngalir aja gitu kan, kayak nggak udah bodoh ikut ujian ikut aja gitu. Nggak merasa kayak untuk apa sih gitu kan, untuk apa sih kita belajar kayak gini gitu, nggak ngerasa di situnya. Why-nya apa gitu loh. Betul. Terus menurut gue juga gue setuju sama Asad yang di sekolah tuh kayak memang kurang apa ya, kayak ngasih masukan aja ya untuk sekolah-sekolah yang sudah ada. Ini di era gue ya, mungkin di era kalian mungkin ada perbedaan gitu ya. Kurikulum lah Kita nggak tahu kan. Kita angkatan kurikulum 13. Kurikulum tidak jelas. Kurikulum tidak jelas. Nah itu gue merasa dulu BK tuh cuman kayak mereka ngelakuin apa ya, dulu kan kayak ada tes apa sih yang psikologi ya? Psikotes gitu ya. Nah itu menurut gue nggak. Nentuin jurusan ya. Itu menurut gue nggak guna anjir. Di sekolah lo ada kayak gitu? Ada. Gue malah nggak ada. Nggak guna anjir. Gue ngisi ngasal, orang ditinggalin dah, di kalian isi. Ntar kalau udah kelar kumpulin ke meja ibu udah gitu doang. Anjir lah. Nggak guna, nggak jelas sih, nggak jelas. Nah terus waktu pemilihan kampus gua rasa tuh kayak terlalu black and white banget gitu. Negeri ini kampus negeri, ini bagus akreditasinya gini-gini, tapi nggak dijelasin apa sih kamu di situ nanti bisa ngapain aja, terus koneksinya apa aja, terus kalau kamu milih jurusan ini passion yang apa udah sesuai belum sama passion kamu, apa aja skill yang dibutuhin, soft skillnya seperti apa, hard skillnya seperti apa gitu loh. Nggak dikasih tahu sama sekali, dan ujung-ujungnya jadi kitanya tuh merasa tahu jurusan itu ngapain ya pas kuliah doang gitu loh. Pas langsung ya? Iya nggak kebayang gitu, nggak kebayang. Sudah basah lah. Udah kecebur. Iya, nyemplung dulu gitu loh. Nyemplung dulu baru ya udah jalan aja gitu. Baru ya udah kan kayak lu di ini laut gitu loh, tapi nggak digambarin secara visual, cuma ngomong doang gitu loh. Laut itu ada ikan basah berombak, ada anginnya. Ya cuma nggak ada hiu gitu ya. Ada lah. Ya pokoknya hanya secara apa ya, deskripsi aja gitu loh, nggak diliatin gitu. Terus mungkin sama kayak apa juga yang bedah kampus gitu ya. Oh iya, bedah kampus. Menurut gue sih kurang membantu. Ya itu agak subjektif sih kalau gue, menurut gue. Kalau menurut gue sih agak kurang ya, soalnya kan yang datang itu kan mahasiswa dengan background jurusan yang beda-beda gitu. Mungkin mereka cuma bisa membawakan ini loh kampus kita kayak gini gitu doang gitu, secara generalnya aja. Misalkan ada anak gue nanya misalkan dia peminatannya di jurusan komunikasi gitu, yang datang anak-anak engineering. Nah kan kayak ada bentrok gitu kan. Nggak relevan gitu ya? Nggak relevan, iya. Harusnya memang tugas sekolah sih, maksudnya jangan pas di kelas 3-nya doang, tapi dari kritik dari awal membangun. Deal? Oh iya. Ntar guys, kita ada masalah teknis kamera nih. Gimana bisa ya? Menyambung di stop juga. Oh iya, biar sekalian. Sorry guys, tadi ada kesalahan teknis, satu kamera ada yang mati, jadi ngulang lagi. Oke, lanjutin omongan gue tadi yang kepotong di ini ya, masalah sekolah. Nah menurut gue tuh nggak harus mulai dari kelas 3 aja. Jadi dari mulai kelas 2 lah, kelas 2 juga harus dikasih tahu loh, dunia kampus tuh seperti ini gitu loh. Ini kamu sekolah SMA, nanti jenjang karirnya seperti ini kamu. Kalau kuliah gitu, kuliah D3 seperti ini, kuliah S1 seperti ini gitu loh. Jangan sampai bikin siswa-siswa tuh pas udah mau menentukan pilihan kuliahnya, jangan sampai udahlah gue pilih ini aja, yang milih dikit, peminatannya dikit, gue pasti masuk. Itu
itu membunuh diri sendiri gitu loh. Jangan sampai seperti itu gitu loh. Itu gua, Cuk. Oh ya, lu mau pilot ya? Bukan, maksud gua apa yang kata gua dapat slot itu. Nah, Gua kan dapat buku dari ini tempat les ya. Nah itu tuh bukunya tuh ini apa isinya tentang gitu-gitu ya. bukan tentang univ. Terus ada jurusan-jurusannya. terus ada slot-slot. Geo. Kuota. Mahasiswa. Gua pilih paling banyak anjir. Justru menurut gua kayak ngasih slot itu terlalu hitam putih gitu. Maksudnya ya lu cuman ngasih ini jurusan tuh pilihannya banyak loh, sedikit yang pilih tapi slotnya banyak loh gitu loh. Jangan kayak gitu doang, maksudnya dikasih tahu nih jurusan tuh ngapain sih anjir. Kayak misalkan lu masuk jurusan teknologi nuklir gitu kan. Maksudnya di sini kan apa sih, kita nggak bikin bom atom kan, kita nggak mau perang gitu kan. Keluar paling dia. Iya, maksudnya kan namanya keren gitu kan, nuklir, tapi kan lu nggak tahu masuk loh kok belajarnya kayak gini gitu kan. Langsung kaget lo, aduh gitu kan. Aduh, gua kira nuklir atau bikin teorinya. Iya, atau kayak gue nih informatika, gue demen komputer, paling komputer apa sih gitu kan, cuman rakit PC doang gitu kan. Rakit PC anjir. Iya, makanya taunya belajar ngoding, belajar kayak Matrix gitu tuh untuk image processing. Itu nggak kebayang gitu loh waktu lu SMA gitu loh. Nggak dapat pelajaran seperti itu, dapatnya pas lu udah terjun gitu loh. Dan itu bahaya juga kalau lu bahaya nanti pas kalau lu hal itu terjadi di SMA, nanti bakal terulang lagi di kuliah pas lu mau kerja gitu loh. Kan mau pilih kerja, terus lu nggak tahu nih kerja ngapain sih? Udahlah, yang penting gue pasti masuk kerja ya. Yang penting kerja lah anjir. Ulang lagi dari awal. Nyesel lagi ya? Iya, siklus penyesalan. Iya, begitu aja terus gitu loh. Nggak menjalani pilihan kita tuh nggak dengan hati yang legowo gitu. Iya. Bawahnya beban gitu kan. Iya, beban, betul. Kasian gitu loh. Maksud gue gue tahu tekanan mental tuh pasti selalu ada gitu loh di setiap orang, tapi kan nggak semua orang gitu bisa ngadepin gitu loh. Ya kan, setidaknya bikin pilihan tuh dipermudah lah. Iya, maksudnya yang kayak kita gini tuh dipermudah gitu loh. Kan semakin banyak orang yang sukses kan juga nanti negara jadi bagus gitu kan. Bangun SDM-nya naik gitu loh. Kuncinya lebih ke akses informasi ya. Iya, informasinya putus gitu loh. Apa sih para calon-calon yang mau masuk kuliah itu mereka udah kebayang duluan sebelum nyemplung gitu loh. Sebenarnya kayak kita nonton film tuh tahu trailernya lah. Iya, kayak MCU lah, kayak ada ininya lah, terikat gitu kan ya. Lu nonton Avengers 1. Lu nonton Avengers 2 pasti lu paham kan apa yang terjadi di Avengers 1 gitu kan. Ada benang merahnya gitu loh. Paling sih yang bisa kalian lakukan sekarang ya nanya-nanya senior kalian gitu yang udah masuk kampus, apa sih ngapain aja sih di kampus gitu loh. Lebih aktif diri sendiri ya? Aktif diri sendiri sih harus. Kalau sekarang cuma yang bisa kalian lakukan seperti itu soalnya. Menurut lu gimana, Cek? Kenapa nih? Ya itu mengenai sebaiknya gimana gitu loh supaya untuk mencegah gitu loh. Mungkin lo ada solusi gitu. Dari sekolahnya itu ya, sekolahnya awalnya di SMA-nya kayak di explore lagi gitu, kayak jurusan-jurusannya itu diberitahunya lebih jelas lagi gitu. Gimana tuh? Di kuliah yang akan ditempati nanti kan. Nah, kalau bisa tuh kerjasama sama alumni gitu loh. Iya, jadi ya sama alumni yang udah kerja atau gimana udah berpengalaman lah gitu kan. Nah, jadi menjelaskannya itu lebih gimana ya? Lebih enak, lebih tenang gitu kan. Terus guru BK kalau bisa jangan yang tua-tua, yang muda-muda gitu loh anjir. Kan ngeliatnya kayak masuk BK, aduh kayak nih gue suram anjir gitu kan ya. Gue pasti pola pikirnya beda mungkin. Udah mau pensiun. Mungkin pola pikirnya enggak, maksudnya kayak aduh gue nih siswa bersalah nih pasti nih anjir. Oh iya. Siswa bersalah. Terlalu senior. Iya, maksudnya BK itu kan bimbingan, konseling, membimbing gitu loh. Berarti tiap BK diomelin loh. Iya. Tiap individu sebaiknya dikasih hak untuk konsultasi terkait pilihan-pilihan hidupnya kan. Pilihan-pilihan yang terkait akademis lah. Iya. Ya, kuliah doang sih kalau SMA ya. Selanjutnya kan kuliah. Iya. Sebenarnya kenyataannya kan kita kalau ke BK kalau ada masalah kan. Iya. Nah, ngurusin anak bandel. Jangan ada masalah. Masalah bandel sekolah. Iya. Baru ngurusin kayak kuliah di mana tuh paling kan tahun-tahun ketiga. Iya, itu harus diubah sih budaya seperti itu ya.
Dan sekarang kalau gue sih merasa YouTube tuh jendela dunia. Nah, iya. Dan gue rasa kan sekarang kita tuh yang namanya akses informasi bilang, gue nggak tahu, itu tuh sebenarnya kayak pembenaran aja atas apa yang kita lakukan gitu. Padahal YouTube tuh anjir, kita mau nyari apa aja tuh bisa. Mau nyari apa sih ilmu yang apa sih mata kuliah dari Harvard tuh bisa bener bisa dari MIT bisa. Mau coba mata kuliah ITB bisa. Ada itu yang gratisan. Sekarang juga banyak online course gitu kan. Emang kayak kalau kata gue daripada kitanya mungkin menyalahkan sekolah itu kan selalu udah sistemik ya. Iya udah sistem, udah status quo udah harus susah diubahnya. Budaya gitu udah mendarah daging itu kan susah. Jadi mungkin kalau dari gue sih dari diri sendiri. Dan kalau misalnya kita bingung gitu loh, masih bingung, nggak ada waktu kan, kita waktu dipakai untuk belajar. Itu dia mungkin tuh. Solusinya adalah kita ambil cuti dulu setahun, gap year. Nah, itu kalau kalian masih merasa pusing ya. Misalkan kalau nggak yakin nih kuliahnya gimana, atau merasa udah pilihan yang kalian pengen tuh jurusannya nggak dapat, pokoknya jangan ngambil jurusan tuh yang pelarian kayak yang menurut kalian udahlah gue masuk, yang penting kuliah, jangan kayak gitu. Mending gap year aja sih, nggak apa-apa. Kalau lo gap year nggak apa-apa. Gue tuh gue kan follow orang-orang di IG yang udah berpengalaman gitu ya. Gimana tuh? Nah gue lihat tuh ada satu orang, dia kuliah di universitas mana gitu di Jakarta apa. Nah dia tuh negeri apa enggak? Kagak. Kalau negeri UNJ. Banyak ya. Langsung dipancing ya. Ya jadi apa yang gue lihat dari sitkon dia itu, ya itu gue kira dia tuh udah lulus kan, soalnya dia udah punya kayak ruko usaha gitu kan. Udah ngeri. Pokoknya udah rame dah itu idenya usahanya. Nah terus pas gue follow up lagi, ternyata dia belum lulus anjir. Belum lulus SMA malah. Enggak, kuliah kan. Oh iya, sorry lah. Mana ada SMA cuti, emang ada cuti? Enggak. Bisa aja cuti hamil. Anjir. Kalau itu bukan cuti ya anjir. Itu udah bermasalah anjir. Gimana lanjutnya? Nah iya pas gue udah follow up, ini dia belum lulus ternyata kan. Belum lulus kuliahnya. Terus apa yang gue lihat tuh disuruh sama orang tuanya biar ayo kelarin inilah kuliahnya gitu. Nah ya udah. Pas itu gue tahu ternyata dia cuti 1 tahun buat bangun usahanya anjir. Maksud gue kalau misalnya cuti setahun gitu kan, itu kan butuh keputusan yang berat gitu kan. Iya betul. Mikir-mikir dukungan orang tua. Tapi dia itu isi dengan suatu aktivitas yang GG banget anjir. Iya. Nah berarti intinya setahun itu jangan kalian gabut gitu loh. Cari kegiatan yang lain gitu loh. Kan kayak kalian di SMA kan belajar mulu, cobalah cari kegiatan apa sih, explore gitu loh. Hobi bisa kan? Iya, hobi coba explore hobi kalian bisa. Siapa tahu hobi kalian ternyata itu bisa menghasilkan uang dan ternyata rezeki kalian di situ gitu. Nah, itu dia. Hobinya itu sejalan dengan jurusan. Nah, gimana? Hobinya dagang, kita masuk jurusan yang kira-kira bisa mendukung dagang kita. Betul sekali gitu loh. Jadi kita berhubungan. Nambah ilmu juga nambah kepuasan hati gitu. Nah, iya. Gitu jadi selama menjalani proses yang enggak tuntas. Dari kuliah udah di set up nih, oke, jurusan ini nanti ke tempatnya pasti gue bakal begini. Selesai kuliah udah enak gitu loh. Enak. Lulus langsung jelas aja gitu jalannya kan, nggak bingung. Udah skripsi kelarinnya pas habis skripsi bingung. Apa ya CPNS aja lah anjir. Idaman. Kita nggak menyalahkan juga tapi. Iya, nggak menyalahkan, maksudnya ya setidaknya menghilangi penyesalan aja lah. Iya. Tapi ini gue pengen tahu pendapat lo, Cek, tentang gap year ini. Mungkin kan gap year ini kan salah satu keputusan yang life decision-nya tinggi gitu loh. Tinggi banget. Yang mempengaruhi hidup kita tinggi. Dan salah satu kendalanya adalah orang tua. Ya kan, kayak orang tua kita udah nggak terima di mana-mana nih, biasanya kan mentok tuh. Jadi ya udah PTS aja. Jadinya malah jadi kayak ngasal aja kuliah di mana, yang penting kuliah gitu. Yang penting gelar. Dengan alasan kayak waktu kamu sayang kebuang kalau ini. Nah, menurut lu gimana tuh tentang kayak gitu? Tentang masalah restu orang tua dan gap year gitu loh. Soalnya kan gap year itu stigmanya kayak ngapain sih setahun gabut-gabut, mungkin untuk orang yang awam mungkin. Ya kalau menurut gue sih, kalau ke orang tua tuh yang paling utama sebenarnya komunikasi sih. Komunikasi ya? Iya kan? Gue gini. Ya gimana cara lu nyampein ke orang tua, atau kayak misalnya lu mau cuti 1 tahun gitu.
atau mungkin lu ada kegiatan lain misalnya kan, jadi orang tua harus diyakinin, jadi kegiatan lain itu yang bikin orang tua lu itu jadi yakin gitu sama lu gitu, kayak kalau nggak kuliah lu ngapain gitu, misalkan jadi harus yakin orang tua lu dulu awal kan. Nah gue sempet kayak gitu tuh waktu pas SBMPTN kan, SBMPTN gue nggak keterima nih terus mau ikut mandiri, aduh mikir-mikir kan, mahal akhirnya gue terabas karena ya mungkin gue belum menemukan kegiatan yang bakal gue lakuin, misalnya kalau gue eksplorasi apa jadi gue ikut mandiri. Nah gue keterima 2 tuh kan, jadi satu di universitas gue yang sekarang ini, terus satu lagi ada di Jakarta lah, satu lagi kan dapat negeri gak? Negeri. Tapi bukan WNJ lagi. Aduh, ada apa dengan WNJ anjir? cuy. Tersinggung nih nanti nonton WNJ, tersinggung nih anjir. Nah, gue tuh sempat bingung juga kan, dalam waktu bersamaan tuh gue keterima dua-duanya gitu. Enggak, maksudnya kayak pertama keterima di tempat yang satu, terus minggu kemudian gue dapat lagi keterima lagi kan. Nah, tapi ya mepet gitu kan. Nah, tapi yang satu ini satu lagi D3 kan ya. Ya udah gue akhirnya kan sama-sama di fakultas teknik kan, ya udah gue pilih yang S1 aja langsung deh, biar kayak apa, biar lebih yakin lah buat kerjanya lebih luas gitu ya. Semakin yakin. Tapi pas masuk, nah gue kan kayak welcome to the family son. Welcome to the jungle. Iya. Ditatar langsung. Iya. Ditatar ya? Bukan ditatar juga, maksudnya kayak ya mata kuliahnya gitu kan. Mau gerak. Ditatar dari segi mata kuliah, bukan mata kuliah, berarti bukan senior. Itu termasuk sih, termasuk ya. Masih lah kalau mahasiswa pasti kan kayak sama-sama ospek tuh kayak paling diinget gitu. Ya pengenalan diri kepada kampus gitu kan. Kayak gini loh. Udah pas masuk kelihatan gila kan. Kayak mata kuliahnya kayak sebenarnya mungkin bukan susah juga sih, kayak misalnya gue nggak cocok apa gimana ya. Kayak mungkin kalau buat orang lain mungkin ada juga yang hobi atau gimana kan. Kalau gue kan ya bisa ngikutin tapi nggak terlalu hobi sih, kayak misalnya nggak terlalu mengeksplor jurusan gue itu, jadi kayak gimana ya, jadi kayak susah sama jurusan gue. Nah ya, mungkin karena tadi ya awalnya kayak kurang eksplorasi tentang jurusan itu kan, eksplorasi. Nah, jadi yang gap year tuh mungkin tadi ya intinya tuh harus komunikasi dengan orang tua sih kalau mau gap year. Komunikasi. Lebih ke diskusi dulu, iya. Kenapa kita mau ngambil gap year? Kan hidup kita kan masih ketergantungan orang tua sebagai siswa. Betul. Kita tuh masih tanggungan ortu gitu. Iya. Kecuali lu bisa bayar kuliah sendiri gitu. Wah, itu bebas aja anjir. Kalau asal duitnya halal ya. Asal duitnya halal. Maling dari orang tua sama aja bohong. Iya. Nilap SPP. Karena anjir. Prinsip orang tua kan tahu aja dia ini. Jangan-jangan kayak kita tuh ingin hidup kita tuh aman gitu ya. Kayak misalnya ingin lebih baik dari mereka malah ya. Iya, lebih baik dari mereka atau aman gitu misalnya kayak secure. Enggak apa namanya? Kalau misalnya aduh gimana? Kayak luntang-lantung gitu. Luntang-lantung, iya. Enggak jelas gitu ya. Yang jelasnya. Oke. Tapi gue nih ada pertanyaan liar nih. Misal lu boleh gap year, apa yang bakal lo lakuin? Udah, misal lu kan travel gitu loh. Travel. Wis. Masa tahun ketiga lu lah. Ada anjir. Apa yang pengen lo lakukan? Ada tuh anime kayak gitu tuh. Jadi dia 10. Jadi dia tuh cerita tentang dia udah kerja, cuma penyesalan udah bukan real life, beda. Jadi dia masih nyesal nih bukan dia udah dewasa, umur 26 tahun gitu apa 24 gue lupa ya. Pokoknya dia kerjanya tuh yang nggak stabil lah, keluar masuk. Terus dia nginget masa-masa kuliahnya dulu ada 2 pilihan, jurusan seni sama jurusan manajemen. Gimana tuh? Dia kan merasa seni dah ini doang gitu, manajemen lebih jelas lah gitu kan ya. Ambil manajemen, pas udah dewasa baru kerasa aduh kenapa dulu gua ngambil ini gitu loh. Jadi menyesal apa yang dia pilih di masa lalunya gitu loh. Nah kalau gua bisa seperti itu, ada dikasih pilihan seperti itu, kembali ke masa lalu gitu kan. What would you do? Gap year ya gua setahun tuh lumayan tuh. Eksplorasi sih sebenarnya. Ngapain? Gua eksplorasi gimana? Coba deh. Iya. Gua semoga gua pengen apa ya, kanal YouTube lebih dulu gitu anjir. Iya. Ternyata gue baru start gitu. Iya, karena gue baru tahu di YouTube itu bisa menghasilkan uang gitu loh anjir. Iya kan? Atau di tempat-tempat lain kayak freelance atau Fiverr gitu gue baru kenal anjir. Ternyata dari situ bisa ngasilin duit gitu loh. Freelance tuh ini apa tuh, kerja lepas gitu. Iya. Pekerjaannya tiap per proyek gitu. Iya, per proyek aja gitu. Dan duitnya kadang dolar. Iya, makanya. Tapi maksudnya
duit nggak mesti jadi motif lah. Kita suka aja. Ya suka gitu. Ternyata soft skill lu bisa dijadiin sesuatu lo gitu loh. Kayak lu misalnya suka ngedit, suka gambar gitu kan. Sekarang platformnya udah banyak anjir. Coba dulu kayak gitu-gitu tuh kenal gitu potensi kayak gitu potensi diri gitu kan. Potensi diri. Nggak cuma teori doang. Ini balik lagi kan ke tema kita kan salah jurusan nih kan. Salah jurusan nih. Gimana, Bro? Nah, ini gimana? Gue pengen nanya lagi kan, ada satu yang terbesit di pikiran gue. Itu salah satu faktor dari kita salah jurusan ini kan, balik lagi ke tema kita. Itu karena stigma dari kebanyakan orang tentang jurusan-jurusan yang ada di universitas ini. Kayak misalnya jadi dokter, misalnya jurusan kedokteran, lu pasti sukses dan duit lu banyak gitu kan. Padahal sekolahnya juga kan pasti mahal. Susah ya, lama. Aduh. Gak dilihat ininya ya, sacrifice-nya ya. Kayak lu udah terpatok kayak jurusan itu pasti bakal sukses. Indahnya doang gitu. Susahnya nggak dilihatin emang. Kampret emang. Prosesnya. Dan nggak mungkin semua orang juga cocok di situ gitu. Iya gitu loh. Nah, jadi menurut lu gimana tuh kalau misalnya stigma dari orang-orang di seharusnya? Tadi nih, ini jadi agak lompat sedikit. Ini kan gue habis cukur rambut. Anjir. Dan apa ya? Fresh. Dia tuh jago banget si abangnya, namanya Firdaus. Dia asli Garut dan dia cukurnya bagus, ramah, asli Garut. Bisa Asgardian. Komunikasi dengan baik itu sama pelanggannya. Dan gue tanya dia bisa berkeluarga, bisa hidup. Padahal dia cuma tukang cukur gitu loh. Andai aja kalau kita misalnya meremehkan tukang cukur, dia cuma tukang cukur doang, nggak bisa hidup. Paling kita kalau pakai stigma kayak gitu kan. Iya. Nggak perspektif jadi tukang cukur mau ngapain. Tapi kalian tahu, tadi gue cukur tuh abangnya benar-benar senyum terus bahagia banget. Hidupnya bahagia gitu. Gue rasa kayak gue sih pengen hidup yang kayak gitu. Iya, berarti bahagia. Jadi gimana ya dalam menentukan pilihan yang sangat menentukan kedepannya untuk diri gue sendiri. Ini kan this is my life. This is my life, semuanya balik ke gue, yang kenal diri itu gue. Yang jalanin kita sendiri gitu loh. Ya gue sih nggak mau hidup tanpa penyesalan. Jadinya kayak masalah stigma tadi. Ya mau nggak mau kita mesti muka badak dalam arti kayak opini orang lain, opini orang tua itu kayak ya udah dihadapi. Kalau misalnya emang kalau orang tua kan kita nggak mungkin kayak denial langsung marah-marah ke ortu gara-gara nggak ini malah cekcok. Ya itu kita meyakinkan ke orang-orang yang berkaitan yang emang sejalan gitu loh, khususnya kayak orang tua. Tapi kalau misalnya kayak teman tuh datang dan pergi coy. Come and go. Teman SMA belum berarti nanti kuliah bakalan temenan lagi, kita bakal ketemu orang baru terus gitu loh. Dan jadinya kayak pasti kan mungkin ada stigma juga kayak ngapain kuliah di arkeologi, mau jadi tukang gali fosil. Jadi ini Indiana Jones anjir. Gue sih lebih pengen jadi Indiana Jones jadi ini Nathan Drake daripada jadi dokter tapi gue hanya menderita gitu loh. Gue secara batin tuh nggak nyaman gitu, nggak enjoy. Gue lebih mendingan jadi Indiana Jones. Setiap individu tuh beda-beda gitu loh. Tiap orang istimewa. Tiap orang istimewa. Punya karir jalan suksesnya masing-masing gitu. Jadi nggak ada istilah orang bego, orang pintar, jurusan perspektif, jurusan enggak. Orang yang kuliah di kampus terbaik, jurusan terbaik pun itu bisa nggak punya karir tuh bisa. Ya itu dan Bill Gates gitu cabut anjir. Bill Gates cabut. Gabe Newell yang bikin Valve cabut juga anjir. Sampai bilang kuliah tuh nggak guna sama dia. Cabut, gue nggak tahu tapi alasan cabutnya buat Zenius yang platform pendidikan itu cabut. Dia bikin Zenius. Jadinya kalau menurut gue kayak yang namanya itu kan tadi kan stigmanya kan berkaitan dengan ini ya, dengan yang berkaitan dengan yang sifatnya materialistis, duit, prestis, reputasi, gengsi kata gue itu, gengsi, stigma itu pasti gengsi. Kalau kata gue itu kalau kita misalnya percaya aja sama kuasa Allah gitu dan kita udah usaha, percaya deh rezeki itu udah ada di mana-mana, betul. Peluang itu ada di mana-mana, kalau kayak buka. Jadinya kayak lu sukanya gambar, ya udah sikat ambil jurusan yang berkaitan dengan gambar. Lu suka bisnis, sikat jurusan terkait bisnis, ekonomi, manajemen, administrasi, banyak pilihannya. Pokoknya this is your life. Kalau bisa yang namanya pilihan-pilihan hidup itu berkaitan dengan itu kenal diri dulu. Episode pertama nyambung penting. Soalnya semuanya ntar balik tuh ke kenal diri lagi. Balik ke episode pertama. Jadi ntar kayak video Cinematic Universe ya. Viewersnya paling banyak nih. Cinematic Universe jadi nih. Soal bibitnya itu bibit dari YouTube kita tuh kontennya itu bibitnya. Tadi opini gua. Kalau dari lu gimana nih? Apa? Yang stigma. Tadi stigma jurusan yang prospektif. Kalau stigma gitu pasti kan itu kan
apa kata-kata orang-orang kebanyakan ya. Katanya. Nggak tahu, kalau yang menurut gue sih itu cuma masalah ininya sih, masalah nama kita doang. Gimana? Ya kalau misalnya kita terima di jurusan ini, wah keren gitu, wah kok lu bisa sih gitu. Maksud gue cuma pingin ya cuma biar kita kelihatan hebat aja mungkin. Kalau stigma gitu kan soalnya itu kan udah berkembang dari lama ya, nggak cuma sekarang doang yang membudaya gitu kan. Jadi emang susah buat dihilangin gitu, susah banget. Nah, jadi kita harus berani sih, berani buat bahagia anjir. Berani untuk bahagia. Adapt, improvise, overcome. Tidak disukai. Ya setuju. Kalau nih cukup. Udah. Komen sudah berkata-kata, saya sudah puas. Sudah diwakili. Summary-nya mungkin. Yang bikin kita salah jurusan itu kenapa? Jadi kita solusi aja kasih solusi. Ya. Gimana untuk kalian nih yang masih bingung milih jurusan? Kalau dari gue sendiri, ya tanyakan aja ke diri kalian sendiri. Yang tahu diri kalian kan kalian, bukan gue. Iya gitu. Tanyain diri kalian ini nanti pengennya jadi apa gitu loh. Kan dulu pas kecil ditanyain. Nah, itu penting loh itu. Apa. Itu penting itu jawaban itu. Kita tanyakan lagi ke diri sendiri mau jadi apa, apa yang kita suka, apa yang kita bisa, apa yang kira-kira dunia butuhin. Itu juga mungkin bisa jadi pertanyaan, ya kan? Iya. Karena kan kalau dunia butuh kemungkinan ya kita kepake gitu loh. Kita jadi orang yang useful di society. Ya mungkin itu. Sering-sering bertanya ke diri sendiri, ngobrol dengan diri sendiri. Dan aktif ke orang lain juga yang udah pernah ngalamin gitu. Pernah ngalamin juga. Kita kan belajar nggak harus dari open mind lah. Iya, open mind orang lain. Iya. Jalin dengan senior-senior yang emang udah terjun di ininya, di kolamnya. Di kolamnya gitu. Ada kolam ekonomi, kolam informatika, tanya aja gitu. kolam fisika, kolam biologi. Dan kalau lu nggak punya seniornya, tanya di YouTube, sharing gitu loh. Forum, podcast tentang seputar banyak kok. Banyak. Kayak forum gini. Forum. Setuju banget. Ya mungkin itu aja kali ya. Yang tahu diri kalian sendiri, bukan kita. Kita cuman coba ngasih sudut pandang aja buat kalian. Oke. Sip. Oke. Kita forum. Pamit undur diri. Cabut. Salah ya? Cabut. Kita cabut dulu. Kita cabut dulu. Ketemu lagi di sore selanjutnya. Ketemu lagi di sore hari menuju senja ya. Sore hari menuju senja. Mantap. Ya sih menurut gua Masih ada lagi lah yang mau dibahas. Kayak sekarang lebih